Sahabat yang Jemaat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu dilaksanakan pada pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk menghadiri Dopafis, doa, pendalaman Alkitab, dan penajaman visi yang dilaksanakan setiap hari Jumat pada pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat untuk mendukung akun media sosial GBT Eka dengan cara follow dan like Instagram gbt.eka, subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Demi kenyamanan beribadah, kami mohon untuk seluruh jemaat yang membawa handphone untuk mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Amin. Mari kita beri tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, saat ini di hari Minggu ini kita bisa sama-sama lagi berkumpul, kita bisa sama-sama lagi beribadah. Dan saat ini kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Saya ajak kita semua untuk menundukkan kepala dan kita akan sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau sungguh baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan kalau hari ini kami bisa ada di tempat ini, semua hanya karena izin, hanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Dan kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami haus, kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Engkau melayakkan kami. Pengorbananmu di atas kayu salib. Darahmu yang mulia menyucikan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari saat ini setiap hati yang penuh dengan ucapan syukur, kita pujikan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan kami, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan hanya bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan bersama, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kami menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru. Hanya kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu. Saat ini saya rindu Bapak Ibu sendiri menyanyikan pujian ini dari awal dengan penuh kesungguhan hati. Katakan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Pujian naikkan, sembah ku berikan hanya bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu. Kami bersyukur, pujian ku naikkan, sembah ku berikan hanya bagi-Mu, bagi-Mu Allah. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita katakan, kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar kasih-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi kita angkat tangan kita bersama.
oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. Kekudusan-Mu Tuhan melingkupi kami. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir. Hidupku sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan baru Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Saat ini Bapak Ibu, kita mau sama-sama bawa hati kita. Kita mau berikan semuanya kepada Tuhan. Kita mau tanggalkan setiap beban pergumulan di bawah kaki Tuhan. Karena kita percaya bersama dengan Dia kita memperoleh ketenangan. Terima kasih Yesus. Mari sembah Dia, mari tinggikan Dia. Hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang layak ditinggikan dan diagungkan. Tiada nama yang lain selain daripada Tuhan Yesus kita. Dialah Raja, Dialah Tuhan. Mari kita sama-sama mau tinggikan Dia lebih lagi dan katakan, dimuliakan, kami tinggikan Engkau, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta di atas kami Tuhan, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari dengan lebih sungguh lagi kita memuliakan Dia, kita mau tinggikan Dia. Dimuliakan. Angkat hatimu, angkat suaramu bersama-sama. Yes Tuhan, ini kami Tuhan. Yesus Tuhan, Kaulah Raja kami Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Aku mari kita lambaikan tangan kita bersama, berikan sorak untuk Tuhan Yesus. Katakan, dimuliakan, kami tinggikan
dimuliakan, ditinggikan. Hanya Kau satu-satunya Tuhan. Amin. Hanya Kaulah Raja kami Tuhan. Kau Rajaku yang bertata berkuasa. Yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kita sama-sama nyatakan, Yesus Tuhan dan Raja kami. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kasih tepuk tanganmu yang terbaik untuk Dia. Haleluya. Saya undang Bu Grace untuk bisa pimpin kita di dalam doa. Hanya Kau Tuhan yang patut kami tinggikan. Hanya Engkau Tuhan yang patut kami muliakan. Engkaulah Raja kami. Engkaulah Raja di atas segala raja yang ada di dunia ini Tuhan. Pagi hari ini kami datang. Kami menundukkan hati kami di bawah kaki Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh memuji dan memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pujian kami sebentar boleh menyenangkan dan membawa Tuhan suasana surga itu turun di tengah-tengah kami. Kami persilakan Roh Kudus untuk bekerja di dalam ibadah kami pagi hari ini. Dan kami akan menyambut dengan penuh ucapan syukur. Kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan Amin. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau sama-sama puji Allah kita. Kita mau bersama tepuk tangan untuk Dia. Haleluya. Karena kita melihat Tuhan kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Sama-sama kita katakan, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, secerahnya mentari. Amin. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah Tuhan. Hanya Kau yang termegah. Yes, katakan bersama. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kami percaya Tuhan, namun Kau kan setia. Kau yang menjaga kami Tuhan, menjagaku selamanya. Lambaikan tanganmu bersama, katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin. Sungguh nyata, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu hanyalah untuk-Mu. Yes Tuhan. Mari beri tepuk tangan Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata Tuhan. Kau telah berikan hidup-Mu, nyawa-Mu untuk kami. Kami bersyukur, sama-sama katakan, seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Kami percaya, namun Kau yang terindah. Hanya Kau Tuhan yang termegah dalam hidup kami. Meskipun badai menghadang, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang,
Tetap satu iman kami Tuhan. Namun Kau kan setia, Dia setia, amin, menjagaku selamanya. Katakan bersama-sama, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Bapak Ibu sendiri nyanyikan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin Tuhan, kami percaya sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Kita sama-sama lambaikan tangan untuk Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu, yes Tuhan, di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari kita berikan kemuliaan dan sorak-sorai Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saat ini kita mau sama-sama mempersiapkan diri kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka hati kita. Kita mau siapkan untuk benih firman Tuhan itu bisa tertanam di dalam hati kita. Karena kita percaya ketika benih itu tertanam dan dia berbuah, maka kehidupan kita akan memberikan dampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari bersama-sama dengan lebih sungguh lagi katakan,
Firman-Mu berkata Kau besertaku. Kita sama-sama percaya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku sama-sama yuk kita bangkit berdiri, kita tinggikan Dia. Sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan, Dia perlindungan bagiku Tuhan. Pertolongan-Mu Yes Tuhan. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku. Aku berserah. Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi kita mau sama-sama bilang, kami percaya dengan sayap-Mu Tuhan. Dengan sayap-Mu saya undang hamba-Nya akan menyampaikan firman Tuhan untuk maju ke depan. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan. Kau ku nantikan. Kau yang Kau ku nantikan. Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan. Benarkah Engkau mengatakan Tuhan, Engkaulah yang ku nantikan dalam hidup ini? Benarkah Engkau yang menjadi satu-satunya harapan dalam hidup ini? Nyanyikan lagu ini keluar dari hatimu dengan senang sungguh. Kau ku nantikan, Kau yang ku sekali lagi katakan, Kau ku nantikan, Kau yang ku. Benarkah Yesus yang kau sembah dalam hidupmu? Adakah sesuatu lain yang menjadi harapan dan pegangan dalam hidupmu? Katakan sekarang, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Inilah pengakuan kami Bapa. Inilah kerendahan hati kami yang bawa kepadamu. Dengan sungguh-sungguh Tuhan, kami hanya mau bersandar. Kami hanya mau berharap. Kami hanya mau menggantungkan diri kami, melekat penuh kepadamu Tuhan. Karena kami tahu tidak ada yang bisa mengenyangkan hati kami. Tidak ada yang bisa memuaskan kehidupan kami secara
penuh kecuali Engkau yang bertindak, kecuali Engkau yang ada dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Bapa, berbicaralah, Engkau buka hati dan pikiran kami agar kami siap mendengar isi hati-Mu yang Kau mau sampaikan pada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan sepenuh di dalam tangan-Mu. Kami yakin, kami percaya Engkau Tuhan yang ada di tengah kami. Engkau yang akan berbicara kepada kami, dan Engkau yang akan menyentuh setiap hati kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Oh, saya tidak dengar suara saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama, kita boleh menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Inilah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saudaraku sekalian dikasihi Yesus Kristus, pertanyaannya, bukankah setiap kita pasti dalam hidup ini mempunyai kesukaan, punya kesenangan, apalagi kalau berbicara soal makanan. Kalau berbicara soal makanan, maka setiap orang pasti mempunyai favorit, punya kesukaan. Pertanyaannya, apa yang menjadi kesukaan makanan saudara? Kalau saya boleh tanya satu-satu, pasti variasinya banyak sekali. Ada yang lebih suka mie, ada yang lebih suka nasi, ada yang lebih suka jajanan. Setiap orang punya kesukaan masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya, dari makanan favorit saudara yang begitu banyak, yang mungkin saudara bisa sebutkan satu demi satu, makanan mana yang bisa lebih lama membuat saudara kenyang? Pasti beda. Iya, Pak Lukas langsung tunjuk tangan. Kalau saya lebih suka nasi. Makan sesuatu kalau enggak ada nasinya, enggak kenyang katanya. Ya memang ini kenyataan yang sering kali dihadap. Kenapa kok begitu? Karena memang nasi itu mengandung karbohidrat yang kalau diurai menghasilkan glukos, dan glukos itu membuat rasa kenyang di dalam hidup kita. Tapi pertanyaan lanjutannya adalah, sekenyang-kenyangnya saudara bisa makan, kira-kira saudara makan berapa piring? Ada yang mengatakan, kalau saya tidak 3 piring enggak kenyang gitu ya. Ada yang lagi, kalau makan ayam cuma 1 potong, aduh itu bukan makan, itu selilitan. Apa bahasa Indonesianya itu? Itu hanya cuma sesuatu yang mengganjal di gigi. Saya kalau makan ayam jangan 1 potong, harus 1 ekor yang lengkap. Atau kalau bisa 2 ekor, itu baru rasanya makan. Oke, apapun saudara, bagaimanapun pikiran saudara, pertanyaan saya, walaupun saudara makan sesuatu yang bisa membuat saudara bertahan, membuat lapar saudara tidak timbul, pertanyaannya, apakah saudara akan kenyang selamanya? Tidak. Pada satu saat, setelah masa di mana saudara mengenyangkan perut saudara, akan ada waktu di mana saudara merasa lapar kembali. Saudara akan merasa bahwa kenapa kosong? Padahal sudah dipenuhi. Saya membaca bahkan mengikuti perjalanan hidup manusia. Begitu banyak manusia yang punya keinginan demi keinginan demi keinginan. Dan ternyata keinginan itu sudah terpenuhi, sudah bisa didapatkan. Tapi ternyata dia mengatakan, kenapa ya aku kok masih merasa kosong? Kenapa setelah saya mempunyai segala-galanya, uang ada padaku, rumah mewah, penggemar, aku seorang selebritas.
Ketenaran, aku sangat terkenal. Semua orang kalau mendengar namaku aja pasti akan datang dan menonton. Kalau YouTube itu muncul dengan tema nama saya, semua orang akan cepat like, akan cepat senang lihat. Semua itu sudah aku dapatkan. Tetapi mengapa setiap malam aku merasa kosong? Bahkan beberapa orang, aku sudah melayani ini, aku sudah rajin beribadah, aku sudah selalu mengikuti banyak kegiatan-kegiatan rohani. Tetapi mengapa masih ada lubang dalam jiwaku yang seolah-olah tidak bisa ku tambal? Rasanya kok seperti ini sih? Saya mau hidup untuk apa? Betapa banyaknya orang yang lapar akan pengakuan, lapar akan cinta, lapar akan keberhasilan, lapar akan kesenangan sehingga dia berusaha mencoba mencari di sini dan di sana. Tapi tahukah saudara, di dalam dunia ini mereka hanya menawarkan roti cepat saji. Makanan cepat saji yang ya menarik dan bagus. Baunya harum. Setelah dimakan, kenyang sebentar. Setelah itu hampa kembali. Kosong kembali. Itu sebabnya pagi hari ini saya ingin mengajak saudara membuka Alkitab kita menjadi salah satu bagian renungan yang ada setiap hari yang dibagikan kepada saudara. Dan bagian itu ada dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-35. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-35. Kalau saudara melihat bagian itu dan saudara memperhatikan dengan sungguh-sungguh, saudara akan melihat ada sesuatu yang sangat istimewa. Mari kita baca ayat 30 sampai ayat 35, kita baca bersama-sama. Kemudian setelah akhir ayat 35 kita aminkan bersama-sama. Kita katakan yakin inilah kebenaran firman Tuhan. Amin saudara? Amin saudara? Oh suaranya tidak ada. Amin saudara? Baik, kita akan baca bersama-sama. Ayat 32, 3. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Kok ada apa kok begini? Saudara perhatikan bagian ini merupakan bagian yang sangat menggelitik. Kalau saudara perhatikan ada sesuatu yang istimewa. Apa itu? Coba ayat 31 kita baca. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Siapa yang menjadi pemimpin mereka ketika mana diberikan? Musa. Ingat ya, mereka mengenang perjalanan keluar dari Mesir dengan ribuan orang. Siapa yang bisa memberi mereka makan di padang pasir? Ternyata Tuhan menyediakan dengan mana. Dan ini yang dipertanyakan. Nenek moyang kami telah makan. Nyata, memang pemimpin kami adalah Tuhan pencipta semesta alam. Dia adalah Allah yang luar biasa, yang buktinya memelihara kami 2.500 orang. Semua dikasih mana istimewa. Itu istimewa. Tapi pertanyaannya, perhatikan. Apa yang kamu bisa buat Yesus? Tanda apa? Kasih contoh dong. Kasih tahu. Kalau enggak, bagaimana kami bisa percaya? Saudara, inilah yang menjadi concern. Siapakah Yesus bagi hidup saudara? Siapakah Yesus bagi kehidupanmu? Kalau saudara tidak melihat dan menempatkan dengan tepat Yesus di dalam hidup saudara, itulah yang akan terjadi dengan kehidupan kita.
kita akan merasa kosong dan kosong dan kosong lagi. Loh, saudara, orang-orang ini pada waktu mengatakan ini, mereka itu apakah tidak melihat mujizat yang Tuhan buat? Melihat. Masih ingat? Beberapa waktu sebelumnya dalam pasal 5 disebutkan Tuhan Yesus membuat mujizat apa? Memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Apa kurang spektakuler? Coba kalau sekarang ada seorang nabi, ada seorang pemimpin yang bisa berbuat seperti itu. Kira-kira menakjubkan enggak? Orang ikut enggak? Baru lihat. Bahkan setelah itu Tuhan juga membuat mujizat, orang lumpuh 38 tahun. Kepingin enggak bisa terus. Dan disembuhkan oleh Tuhan, hanya bangun, angkat tilammu, berjalan. Bertindak langsung, beres. Luar biasa bukan? Tetapi mengapa mereka masih bertanya, kalau Musa membuat mujizat yang luar biasa, mana itu turun? Kami percaya dia pemimpin yang luar biasa. Sekali lagi, kami percaya dia pemimpin yang luar biasa. Apa yang kamu mau buat kami? Perhatikan, apa yang menjadi tekanan mereka? Masih hal-hal jasmani. Makan, kenyang. Rasanya sip kalau punya pemimpin yang istimewa. Apapun yang kita butuhkan pasti dipenuhi. Kalau kita minta sesuatu pasti dikasih. Bukankah ini yang seringkali menjadi kelemahan kita? Mengapa Tuhan tidak berfungsi dalam hidupmu? Karena saudara hanya melihat Tuhan itu sebagai sumber pemberi. Seperti ATM yang kalau di keluar uangnya. Kalau Tuhan waktu kita berdoa, kita butuh keuangan dan tidak muncul, lalu kita mengatakan apa? Percuma. Apa ini? Buat apa? Buktinya aku kecewa lagi. Buktinya aku sudah melayani, aku sudah melakukan banyak hal, tapi buktinya aku kecewa. Buktinya aku tidak dapat apa-apa, yang dapat cuma capek doang, yang dapat cuma ejekan, olokan, tidak ada dukungan, tidak ada kerjasama, tidak ada kekuatan apa-apa, sehingga rasanya lemah, kosong. Why? Kenapa? Karena tidak melihat siapa Yesus. Mereka datang berbondong-bondong pada Yesus. Tapi apa yang mereka mau dapatkan? Yang mereka mau dapatkan hanya kenyang dan kenyang. Yang mereka mau dapatkan, apa yang mereka butuhkan terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, cari yang lain. Saya mau percaya sama engkau Yesus kalau engkau tunjukkan mujizatmu. Nah, enggak mau tunjukkan, buat apa aku ikut engkau? Jadi berarti seringkali kekosongan itu muncul karena kita tidak memahami apa arti pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Apa makna mujizat yang Tuhan lakukan? Coba saya mau tanya pada saudara. Ketika orang Israel dapat mana, siapa yang membuat? Musa, Harun, atau siapa? Siapa yang membuat? Halo, siapa yang membuat? Tuhan. Tujuannya Tuhan menunjukkan itu melalui Musa, tujuannya apa? Untuk menunjukkan siapa itu Tuhan yang sebenarnya. Jadi arahnya harusnya kembali kepada Tuhan. Jangan mengejar hanya kepuasan, kesenangan, kesukaan, sesuatu yang kita harapkan, hanya itu saja. Kalau seperti itu, ingat di dunia banyak yang bisa menyediakan. Kepingin puas secara keuangan, cari cukong. Selesai. Kepingin sehat dan itu cari
para ahli medis, orang ahli-ahli yang memang bergumul dengan sungguh-sungguh dengan kesehatan. Beres. Apakah beres sesungguhnya? Akan ada gap, akan ada kekecewaan, akan ada kekosongan. Seperti seorang selebritis pernah mengatakan, saya susah. Karena ketika saya menghadapi hidup ini ternyata ada banyak hal yang tidak bisa saya pahami. Saya sudah mencoba mencarinya di mana-mana. Saya sudah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa mengejar semua. Bahkan narkoba sudah saya coba. Bahkan kehidupan bebas sudah saya jalani. Bahkan semua model-model sukacita, kesukaan, kesenangan sudah saya jalani. Semuanya sudah saya jalani. Tetapi tetap ada kekosongan. Saudara, pagi hari ini mari kita melihat dan bertanya apa yang Yesus katakan. Mari kita baca selanjutnya. Ini ayat yang tadi, ayat Yohanes pasal sudah ayat yang ke-31. Mari kita baca apa jawaban Yesus. 2 ayat 32 ya. 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ingat, bukan Musa yang memberikan roti dari surga. Tetapi Bapakku yang memberikan kepadamu roti yang benar. Roti yang benar dari surga. Jadi sebetulnya ketika orang mengejar mana supaya aku puas, aku kenyang dan sebagainya. Tuhan berkata, kamu keliru fokusmu. Kamu melakukan semua hanya untuk yang sifatnya sementara, jasmani saja. Kalau kamu fokusnya ke situ, tidak mungkin kamu dapatkan. Ingat, bukan Musa itu yang melakukan itu, Bapakku. Itu sebabnya apa yang kamu butuhkan? Ayat berikutnya, ayat yang ke-33 dengan jelas, 2, 3. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Kepuasan sejati hanya ada di dalam Yesus. Kalau saudara betul-betul datang kepada Yesus, mengerti siapa Yesus, mengenal kepada Yesus, maka saudara akan melakukan. Nah itu sebabnya coba kita baca ayat 34. 1, 2, 3. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Jadi, oh gitu ya. Jadi yang hidup yang sesungguhnya itu Yesus. Kalau kasih. Apa jawab Yesus? Ayat yang terakhir, ayat 35. Kita baca 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Siapa roti yang paling sejati itu? Yesus. Akulah roti hidup. Terus 2, 3. Barang siapa datang kepadaku. Ingat ya. Sebentar saya ulangi. Kita ulangi. 2, 3. Barang siapa datang kepadaku. Ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku. Ia tidak akan haus lagi. Kuncinya ada pada Yesus. Siapa yang mau datang kepadaku? Ingat, perhatikan. Siapa yang mau datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Pertanyaannya, apa maksud kata-kata Yesus? Apa maksud kata-kata ini? Datang kepada Yesus. Barang siapa datang kepadaku. Nah, ketika Yesus mengatakan barang siapa datang kepadaku. Apa maksudnya datang?
Bagaimana agar Yesus boleh menjadi pusat dan menjadi jawaban atas hidup kita? Datang kepada Yesus. Apa arti kata datang? Di dalam penelitian saya di dalam bahasa Yunaninya, kata datang di situ menunjukkan sebuah kondisi dan keadaan bahwa seseorang yang datang itu dia berusaha mendekat, tetapi bukan sekedar mendekat saja. Karena banyak orang datang, dia datang mendekat, tetapi ternyata cuma lewat saja. Saudara, saya seperti contoh saya akan berikan pada saudara, ketika saya berjalan seperti ini, saya mau mendekati siapa nih? Bu Ina, ya? Bu Ina yang saya dekati? Ternyata tidak. Saya cuma lewat. Jadi ya kalau tadi kelihatan, halo Bu. Ya oke, iya saya sudah tahu Bu Ina di sana. Tetapi lewat. Itu bukan datang. Banyak orang yang cuma sekedar lewat atau sekedar berkunjung. Hari Minggu ini saya datang ibadah karena saya mau cuma berkunjung sama Yesus. Ya puji Tuhan. Saudara pulang dapat apa? Dapat apa? Dapat berkat. Ya berkatnya apa? Ya toh, kalau saya pergi sering kali ke jemaat, kadang-kadang dikasih roti, kadang-kadang ya itu aja. Setelah itu lapar lagi. Banyak orang datang kepada Yesus bukan datang dengan sesungguhnya. Padahal arti datang kepada Yesus itu mendekat, terus melekat, mengandalkan dan menjadikan tujuan khusus. Yuk datang. Kalau saudara datang beribadah hanya sekedar lewat, datang tapi cuma sekedar lewat karena waktunya ibadah. Kalau enggak datang ibadah nanti ditelepon, Pak Yo telepon, halo Bu, kemarin kok enggak kelihatan. Aduh gak enak. Mau ngomong tuh, ya yang lalu tak kasih alasan, saya sakit perut. Minggu berikutnya saya sakit gigi. Minggu berikutnya lagi saya lagi, aduh alasan apa lagi? Daripada nanti enggak bisa jawabnya au datang aja lah. Ya sekedar datang. Kalau saudara hanya sekedar lewat, apa yang akan saudara peroleh? Apa yang akan saudara lihat dalam hidupmu? Itu sebabnya banyak orang-orang itu merasa kok kosong ya. Aku sudah beribadah, aku sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi aku kok kayak gak dapat apa-apa. Ingat, datang kepada Yesus bukan hanya untuk mendapatkan berkatnya. Bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Bukan hanya untuk merasakan damai supaya hati ini rasanya lega. Kalau cuma yang sesuai dengan diinginkan, Tuhan akan kasih, tetapi saudara dapat second class. Bukan berkat yang sesungguhnya. Berkat yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan itu adalah sesuatu yang betul-betul membuat saudara tidak akan pernah kosong lagi. Amin saudara. Banyak orang kosong, bahkan pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan berapa banyak yang menggantung diri, bunuh diri. Kenapa? Kosong. Why? Karena dia tidak datang melekat pada Tuhan. Tidak ada sebuah gerakan dalam hidupnya. Dia hanya sekedar lewat, sekedar berkunjung. Tetapi tidak melekat untuk erat, mengandalkan dan menjadikan Yesus sebagai tujuan hidup saudara. Itu sebabnya dia terpenuhi oleh pikiran-pikiran, ilmu-ilmu, kemampuan filsafat dunia. Seolah-olah itu memenuhi kehidupannya. Dan dia merasa itu jawaban. Benarkah? Menurut sejarah yang saya pelajari, mereka merasa itu jawaban, tapi itu jawaban hanya sementara. Kembali timbul kekosongan.
Mari saudara, pagi hari ini saya berdoa, Tuhan bantu jemaat-Mu. Supaya jemaat-Mu tidak hanya bagikan seorang anak kecil yang datang kepada orang tuanya hanya untuk mendapatkan uang jajan. Memang senang saudara, betul enggak? Kalau kita mau jajan, terus kita enggak punya uang. Kalau kita datang sama orang tua lalu, Pak, uang jajan, dikasih, senang enggak? Senang enggak? Senang. Tetapi kalau jajannya sudah habis, mau minta siapa lagi? Mana yang lebih indah kalau saudara bisa datang kepada orang tua, kepada ayah, kepada ibu, dan saudara didekap, saudara diterima, kasihnya melimpah bagi saudara. Kalau kasihnya melimpah, melekat pada saudara, saudara butuh jajan, jangankan jajan, mobil, rumah, semua diberikan bagi saudara kalau dia punya. Betul enggak? Saudara mau datang melekat sama Yesus supaya saudara mendapatkan kehidupannya, mendapatkan rangkulan kasihnya, mendapatkan kekuatan dalam hidupmu. Atau coba sekedar berkat yang saudara kejar. Mari kita katakan, Tuhan aku rindu jadi anak-Mu yang Kau peluk, yang Kau belai dengan kasih-Mu, sehingga aku betul-betul mengenal Engkau. Kasih Bapa itu luar biasa. Saya menjumpai kasus real di mana seorang anak luar biasa begitu tidak tahu berterima kasih. Padahal ketika saya tanya riwayat hidupnya, sejak kecil, sejak lahir, dia itu termasuk baby yang suka sakit-sakitan. Sudah tahu baby sakit-sakitan? Waduh, kalau dibiarkan nih, ya bablas. Sehingga setiap kali harus dibawa rumah sakit, sampai harta orang tuanya tuh habis, ya tetap dibelani, terus dibelani. Sampai anak itu bisa berdiri tegak. Harapannya apa saudara? Kalau orang tua berjuang habis-habisan seperti itu, harapannya apa? Kelak anak itu bisa menjadi soko rumah tangga, menjadi pegangan. Kalau ada apa-apa ada yang bisa saya gantungi, kan gitu kan? Itu harapan setiap orang tua. Tapi kenyataannya masih remaja, belum sampai dewasa, sudah terus menyakiti orang tuanya. Orang tuanya ditendang, dipukul, diinjak, dilempar sama kaca. Kalau orang tuanya cerita, sakit sekali hati saya, dikhianati, diperlakukan seenaknya. Kok tidak sadar siapa yang membesarkan, siapa yang bersusah payah sampai saat ini. Hanya sekarang karena sudah besar, dia sudah bisa melakukan sesuatu, dia sudah melawan, dia sudah bisa melakukan sesuai dengan keinginannya. Lalu kami dijadikan bulan-bulanan. Saya sendiri yang mendengar cerita itu gedek-gedek saudara. Kok tumon ya? Kok ada anak seperti itu? Menurut saya, saya tanya pada saudara. Kalau saudara jadi orang tuanya kira-kira gimana? Ada teman yang waktu dengar cerita itu ngata, nek aku, wes tak pegang, tak jual mbak, tak pites, nek iso tak lebokno lagi katanya. Pegel, mangkel, ya toh banyak orang merasa begitu. Tetapi saya melihat orang tua ini luar biasa. Walaupun sudah sampai seperti itu masih dengan kasih, masih tetap menerima. Walaupun tahu saudara kalau pulang rumah cuma untuk makan. Habis makan pergi lagi.
Nanti datang lagi, makan. Setelah itu pergi lagi. Kalau butuh datang, kalau enggak ditinggal begitu saja. Coba saudara, kalau saudara perhatikan seperti itu, bukankah itu merupakan sesuatu yang, tapi di situ letaknya kasih Bapa. Kalau kita mau datang melekat, kalau kita mau terus bersandar kepada Tuhan, maka itu akan menolong kita untuk. Itu sebabnya bagaimana caranya yang pertama? Datang kepada Yesus. Ingat, datang kepada Yesus. Yang kedua, selain datang kepada Yesus artinya betul-betul melekat, menjadikan Yesus pusatnya. Bukan hal-hal yang lain yang dikejar, tapi Yesus menjadi pusatnya. Yang kedua, percaya kepada Yesus. Ayat itu mengatakan, percaya kepada Yesus. Apa artinya percaya? Percaya itu bukan hanya sekedar tahu siapa itu Yesus. Percaya itu bukannya sekedar memahami secara intelektual. Ingat, percaya itu adalah sebuah interaksi pribadi, sebuah hubungan secara pribadi yang mengakui Yesus adalah sungguh-sungguh sandaran hidupnya. Dia adalah andalan atas hidupnya. Sudahkah saudara percaya penuh kepada Yesus? Sudahkah saudara tadi yang pertama datang, tapi sekarang perlu percaya. Kalau cuma datang, mengerti, memahami secara intelektual siapa Yesus, saya anak Tuhan sudah ditebus oleh Tuhan, tapi belum mengandalkan dan betul-betul bersandar sepenuh kepada Tuhan, saudara tidak akan menghadapinya. Saya memberikan contoh. Saya sengaja mengambil kursi yang memang terbuat dari plastik. Karena kursi ini sudah terbukti pernah beberapa kali menjatuhkan orang. Ya, saya masih ingat Pak Ika waktu itu salah satu korbannya. Baru duduk langsung brul gitu. Ya, karena memang tipis. Saya mau tanya pada saudara, ketika saudara ada kursi ini dan saudara diminta duduk, kira-kira saudara akan duduk seperti apa? Tidak apa-apa. Kalau saudara diminta duduk, kira-kira duduknya seperti apa? Saudara akan duduk seperti ini. Saya terima kasih dikasih bangku sehingga saya bisa duduk. Dan duduk saya enak, ya kan? Enak saudara? Enak saudara? Saya ingin tahu 5 menit, oke. 10 menit mulailah, kok geringingan ya. Ya toh? 1 jam, sudah. Betul enggak? Kenapa? Karena saudara tidak percaya penuh pada kursi. Karena saudara masih ragu-ragu, itu sebabnya dalam banyak menghadapi masalah saudara tidak akan pernah kokoh. Padahal coba suruh duduk. Ya sudah, kalau saya percaya walaupun kursi ini mungkin bisa menjatuhkan saya, tapi saya percaya, saya duduk. Wah, enak sekali. Ya kan? Ini kesempatan daripada berdiri terus khotbah, saya duduk ya. Enak, lihat goyang-goyang enak juga. Betul saudara? Itu artinya percaya. Percaya itu berarti betul-betul menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Apakah saudara benar-benar mengatakan, Tuhan, dalam setiap hidupku, aku mau menyerahkan kepadamu. Ketika saudara menghadapi persoalan hidup, ketika saudara menghadapi titik-titik kritis dalam hidupmu, ketika engkau menghadapi banyak masalah yang berat, siapa yang saudara andalkan? Bahkan bukan hanya itu, dalam hal-hal kecil sehari-hari, seharusnya saudara mengandalkan Dia, itu artinya percaya, duduk pasrah. Ya sudah, mau gimana pun juga, enak sekali kalau saya bisa duduk seperti ini.
Loh, ini kok goyang, nanti jatuh. Enggak, saya percaya yakin Tuhan tolong. Maukah kita percaya dengan sungguh-sungguh mengandalkan dalam setiap keputusan kita. Serahkan kekhawatiranmu di dalam Tuhan. Ya, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan di dalam doamu. Ketika saudara merasa kok sepertinya sepi sendiri. Sudahkah saudara berdiskusi dengan Tuhan dalam doamu? Itu percaya. Tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus saya kerjakan? Apa yang Tuhan yang harus saya lakukan hari ini? Saudara, artinya itu berarti yang ketiga, harus setiap saat hidup kita dipenuhi oleh firman-Nya. Setiap hari harus makan roti kehidupan. Kalau tidak, bagaimana saudara bisa mendapatkannya? Saudara, ilustrasi paling gampang, saudara pasti punya handphone. Handphone ini bisa jalan karena apa? Karena baterai. Supaya handphone ini bisa jalan, maka kita pakai, dan kita pakai, dan kita pakai. Enggak perlu di-charge, ya kan? Ya. Kalau nggak di-charge bisa dipakai lagi enggak? Makin lama mati gitu ya. Bahkan ya seringkali kita ini sekarang kalau tidak ada nasi masih nggak apa-apa. Kalau nggak ada handphone bingung, ya toh? Lah kalau sekarang ininya mati, gimana bisa dipakai? Nggak bisa kan? Demikian juga kalau saudara dalam hidupmu tidak punya roti hidup yang memberi kekenyangan, memberikan kepuasan dalam hidupmu dan memberikan pertolongan dalam hidupmu. Bagaimana saudara bisa hidup menjalani hidup ini dengan baik dan benar? Itu sebabnya mengapa di dalam grup Eka gereja kita ada belajar Alkitab. Sekali lagi, mari saudara yang belum pernah buka. Jangankan buka, nyentuh aja belum ada. Mari saya undang ikut. Ini adalah makanan rohani yang dibutuhkan. Agar setiap hari kita di-charge, disetrum, punya daya. Sehingga ketika kita membaca, kita merasakan puji Tuhan luar biasa. Ada jalan Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Ingat saudara, mereka memikirkan mana makanan jasmani. Yesus mengatakan, bukan itu. Kalau kamu hanya memikirkan dan mencari yang ada, semua kamu sebentar akan kecewa. Kamu akan lapar lagi. Kamu akan mencari lagi. Kamu akan terus mencari dan mencari. Tapi kalau engkau datang kepadaku dan engkau setiap saat berdoa, setiap saat mengisi hidupmu dengan firman Tuhan, merenungkannya dan menjalankan dalam hidup saudara, saya yakin gelombang boleh datang, angin boleh meniup, tsunami mungkin menggelora dalam hidupmu, saudara tetap akan mengatasi semuanya, bagaikan seorang peselancar. Orang yang main ski, selancar itu kalau ada gelombang kecil senang sekali, betul nggak? Ya, karena gelombang itu menolong. Kalau airnya teduh, justru nggak bisa jalan. Kalau gelombangnya makin besar, makin bagus. Makin besar, makin senang. Makin besar, kenapa? Karena dia bisa berjalan di atas gelombang itu. Siapa yang akan saudara andalkan dalam hidupmu? Kekuatan, kepandaian, kebisaan, kemampuan. Ingat, hanya Tuhan yang menjadi sumber. Apa yang menjadi ciri bahwa jiwa kita sedang lapar, jiwa kita sedang kekurangan makanan? Biasanya akan muncul ketika kita dalam hidup kita sehari-hari cepat emosi. Gampang sekali marah. Apa-apa sedikit, barusan terus langsung sudah. Barusan disapa, selamat pagi. Ya pagi, kenapa? Oh diselamati pagi sama anak buahnya. Ya pagi, mau apa? Bingung orang.
Pagi-pagi baru bangun, aduh selamat pagi, majikanku, bosku baru bangun. Ya terus maunya apa? Kenapa? Nyindir ya. Mentang-mentang aku terlambat bangun disindir. Itu tandanya sumbunya mulai pendek, hatinya, jiwanya kosong. Apalagi seringkali hatinya gelisah, hidup terasa kosong dan kalau dipikir-pikir nggak ada alasannya. Apa alasannya kok gelisah? Nggak tahu. Ciri yang lain seringkali kalau disuruh mengambil keputusan, arahnya nggak jelas. Semua hanya menuruti kemauannya saja. Diingatkan, diberitahu, diarahkan, nggak peduli. Pokoknya ya nggak tahu. Nanti ya kisera. What will be, will be. Kalau sudah baru menyesal. Tidak punya lagi arah dalam hidupnya. Karena dia hanya mengikuti apa yang dia inginkan. Mari pagi hari ini saya ingin mengajak saudara berkata, Tuhan, aku rindu. Aku mau mengasihi Engkau. Aku mau menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Silakan pemain musik dan singer serta maju ke depan. Mari kita katakan, Tuhan, bantulah kiranya aku. Berikan kekuatan dalam hidupku agar aku boleh benar-benar mau mengasihi Engkau setiap saat. Ku mau cinta Yesus selamanya. Apakah saat ini saudara mengalami kekeringan dalam hidupmu? Apakah saat ini kau sedang mengalami kekosongan dalam hidupmu? Yesus tidak menawarkan makanan cepat saji. Tapi yang Yesus berikan adalah makanan yang kekal, yang memuaskan jiwamu. Itu sebabnya datanglah kepada Yesus hari ini. Percayalah kepadanya. Dan makanlah roti hidup itu setiap hari. Saat ini mari kita bertanya. Apakah saat ini saya lapar akan Yesus? Apakah hari ini saya sudah membaca firman-Nya dan setiap hari saya terus membaca? Apakah saya terus punya kerinduan berdoa dan dekat kepadanya? Saudara boleh melayani, banyak melayani, bahkan membantu banyak orang lain. Tetapi kalau jiwa kita tidak diisi, kita akan merasa kering. Pertanyaannya, sudahkah saya datang kepadanya? Bukan hanya cuma lewat, sekedar mengunjungi. Tapi sudahkah saya datang kepadanya untuk melekat, merangkul, menyatu dan menyerahkan diri saya? Sudahkah hidup doaku menjadi satu kebutuhan dan satu yang saya rindukan setiap saat? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Adakah Yesus yang menjadi kecintaan atas hidupmu selamanya? Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Mari kita berseru kepada Ya Bapa.
Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi katakan ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Beranikah saudara mengatakan ya Bapa, ya Tuhan kami, mari berseru kepadanya. Kalau saat ini hidupmu merasa ada yang kosong, ada lubang-lubang yang ada dalam hatimu, saat ini datang kepada dia, katakan ya Tuhan, bantu kiranya kami, ajar kami melekat, ajar kami berpegang erat, mempercayakan hidup kami sepenuh kepadamu dan mendapatkan jawaban atas hidup ini. Dan katakan ya Tuhan, Kaulah Bapa kami. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidup. Dengan hati yang sungguh-sungguh berseru kepadanya, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layaklah sesuai dengan. Sekali lagi saudara yang punya beban berat, punya beban tekanan, katakan ya Aba. Saya minta Bapak Pendeta Ham akan doa untuk anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, mari kita berdiri bersama-sama, kata ya Tuhan, Bapa kami rindu Engkau menolong kami. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan. Pakailah sesuai dengan rencana. Oh Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Betul kami sudah menjadi anak Tuhan hanya oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Ini bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kami sungguh-sungguh mau mencintai Tuhan Yesus. Tuhan samalah hati kita, bukalah hati kita. Tuhan sungguh-sungguh kerjalah menyertai di dalam kehidupan kita. Kita mau serahkan kehidupannya di dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan di dalam Tuhan. Tuhan pimpinlah kita, lindungilah kita, jagalah kita. Kita mau hidup sebagai anak Tuhan di dalam dunia ini. Walaupun masih di dalam dunia ini masih kami mempunyai banyak masalah, banyak tantangan, banyak pergumulan, tapi kami serahkan semuanya kehidupan di dalam tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu memimpin kita supaya kami bisa hidup sebagai anak Tuhan. Tuhan berkatilah keluarga Posa di KBI Eka, di dalam kehidupan mereka, di dalam usaha mereka, di dalam di rumah-rumah mereka.
Tuhan terima kita. Tuhan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Mengucap syukur dan terima kasih untuk Bapak Pendeta Yohanes atas firman Tuhan yang sudah dibagikan. Dan hari ini saya banyak belajar Bapak Ibu, kita diingatkan lagi, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau semakin mendekat, datang kepada Tuhan melalui hidup kita sehari-hari, kita bangun relasi kita dengan Dia. Percaya kepada Tuhan, artinya kita mau serahkan sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak andalkan kekuatan kita sendiri. Dan mari kita isi hidup kita setiap hari dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang untuk para petugas membantu kita dalam persembahan. Kita mau sama-sama serahkan. Kita tidak andalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita mau andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Katakan bersama. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu. Kita mau percayakan semua kepada Tuhan. Pada kaki Yesus serahkanlah. Kita mau sama-sama menyerahkan. Katakan, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Kita mau sama-sama menyerahkan. Katakan bersama, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini dari awal sebagai bentuk iman kita. Katakan bersama. Tak pernah Dia janji hari kan panas, dan tidak pernah Dia berjanji, dan tak pernah Dia janji pasti akan hujan. Tetapi satu yang Dia janjikan Bapak Ibu, tapi Dia berjanji memberi kekuatan bila topan panas melandamu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Katakan, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, katakan, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dengan lebih sungguh lagi, kita mau sama-sama menyerahkan pada Tuhan. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, katakan, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan gantikan segala dukamu menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Sekali lagi kita katakan, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya undang untuk Bu Grace bisa maju ke depan, pimpin kita di dalam doa. Kepadamu sekali lagi kami datang ya Tuhan.
Kami bawa segala beban hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mau datang, kami mau percaya kepada Tuhan, kami mau melekat kepadamu. Di sanalah ada kuasa, ada jaminan, ada kekuatan. Dan kami yakin Tuhan, kami sanggup menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk Engkau pecahkan. Tidak ada hal yang terlalu berat yang tidak sanggup Engkau angkat. Itu sebabnya Tuhan, kami datang dan kami percaya kepadamu. Kami serahkan semua beban kami dan kami akan mengambil roti hidup itu menjadi makanan kami yang mengenyangkan kami untuk selama-lamanya. Inilah yang menjadi keyakinan hidup kami. Kami tidak akan kelaparan lagi. Kami tidak akan mencari ke sana kemari untuk mengenyangkan jiwa kami. Tetapi kami datang kepada Tuhan, Sang Roti hidup itu. Dan kami akan mendapatkan kekuatan. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Dan berkati setiap kami yang sudah mengambil bagian dan menerima firman-Mu itu menjadi roti hidup bagi hidup kami. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kami juga menyerahkan setiap persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan lipat gandakan, Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan maupun yang belum. Tuhan, Engkau juga mengerti segala kebutuhan mereka. Engkau akan memberkati hidup mereka untuk selama-lamanya. Tuhan, kami membawa hidup kami dan kami menyertakan juga saudara-saudara kami yang mungkin saat-saat ini sedang lemah secara fisiknya. Mereka tidak bisa hadir karena sakit penyakit. Tuhan kiranya juga akan menolong dan menyertai mereka, memberikan kesembuhan, kekuatan yang baru. Mungkin mereka dalam masalah pencobaan, Tuhan juga akan memberikan jalan keluar. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam pimpinan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Untuk saudara-saudara kami juga yang berulang tahun, kiranya juga akan memberkati kehidupan mereka. Engkau akan menyertai dan menjadi penolong dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan. Jadilah berkat di mana engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersaat teduh sejenak.
Amin.